Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di pembelajaran kali ini, yaitu tentang tema bencana alam, pembelajaran PLH semester 2. Bencana alam dibagi menjadi dua, yaitu bencana alam karena peristiwa alam, yang kedua bencana alam karena perilaku manusia. Pada dasarnya bencana alam adalah suatu ketentuan Allah yang terjadi untuk menguji kesabaran manusia di muka bumi ini. Namun ada pula bencana alam yang disebabkan sebagian besar oleh perilaku manusia dalam mengelola alam semesta secara tidak bertanggung jawab. Contoh bencana alam diantaranya adalah kebakaran hutan, banjir dan longsor, gunung meletus, dan gempa bumi. Coba kalian kelompokkan, manakah bencana alam yang terjadi karena peristiwa alam dan manakah yang terjadi karena ulah manusia? Nah, bencana alam, kebakaran hutan, banjir dan longsor adalah bencana alam yang terjadi karena ulah manusia yang mengelola alam secara tidak bertanggung jawab. Sedangkan bencana gunung meletus dan gempa bumi adalah bencana yang terjadi karena peristiwa alam. Penanggulangan bencana diantaranya yaitu menjaga kelestarian alam, kemudian menjaga kebersihan saluran air, memberikan penyuluhan kepada petani agar tidak membakar hutan untuk lahan pertanian, melakukan penghijauan, tidak mendirikan bangunan liar di bantaran sungai, dan apabila terlihat tanda-tanda gunung meletus, segeralah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menghadapi bencana alam. Cara menghadapi bencana alam gempa bumi diantaranya utamakan keselamatan diri, bukan barang. Lari secepat mungkin keluar ruangan atau rumah. Yang ketiga, mencari tempat berlindung. Lindungilah bagian vital, khususnya bagian kepala. Berikutnya, carilah tanah lapang. Jauhi peralatan rumah yang mungkin akan jatuh. Waspada terhadap reruntuhan batu dan tanah longsor. Segera berlari ke daratan yang lebih tinggi. Yang terakhir, waspada terhadap gempa susulan. Berikutnya, menghadapi bencana kebakaran hutan, yaitu memakai masker dan menyelamatkan diri serta menghubungi pemadam. Berikutnya yaitu 12 langkah menghindari bahaya banjir, yaitu carilah informasi mengenai banjir yang terjadi dari media apapun. Yang kedua, pindahkan barang bergerak lainnya ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, jangan berjalan sendirian di genangan air. Yang keempat, bantu setiap usaha penanggulangan banjir. Seperti yang ada di dalam contoh, yaitu membuat tanggul. Yang keempat, matikan listrik di saat air sudah meninggi. Ketika PLN belum mematikan listrik sekalipun, kita harus mematikan aliran listrik untuk rumah kita demi keselamatan.
Yang kelima, amankan zat atau cairan beracun agar tidak mencemari air. Berikutnya, dahulukan tindakan penyelamatan bagi anak dan orang tua. Laporkan kejadian penting seputar banjir kepada petugas. Pindahkan barang penting ke tempat yang lebih tinggi, terutama dokumen-dokumen penting lainnya. Jangan lintasi genangan banjir jika bisa dihindari. Kuncilah pintu jika terpaksa harus meninggalkan rumah. Bersihkan rumah dan lingkungan jika air atau banjir sudah surut. Berikutnya beberapa langkah siaga bencana gunung api yang sebaiknya kamu lakukan sebelum terjadi letusan. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter perlindungan. Saat terjadi letusan, berlindunglah di shelter perlindungan atau bisa kita namakan tempat pengungsian. Perhatikan arahan pihak berwenang selama di shelter. Gunakan masker dan kacamata pelindung debu vulkanik. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng, lembah gunung, dan daerah aliran lahar. Waspada juga mengenai kemungkinan bahaya kedua berupa banjir dan lahar dingin. Demikian tadi informasi mengenai bencana alam dan cara penanggulangannya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Jangan lupa selalu membaca buku pelajaran yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.